Ketika ekspektasi bertemu dengan realita, inilah Honda CB 150R, custom cruiser terinspirasi dari Honda Rebel 500. Kembali lagi di project custom Honda CB 150R gaya cruiser. Pada video sebelumnya, saya sudah melakukan beberapa perubahan penting, mulai dari mengganti model stang hingga melepas speedometer digital bawaan pabrik yang menurut saya kurang cocok dengan konsep motor yang sedang dibangun. Dan sekarang saatnya melanjutkan pekerjaan pada bagian depan. Karena lampu asli Honda CB 150R sudah tidak akan digunakan lagi, saya memilih menggantinya dengan lampu bulat Daymaker ukuran 5 inci. Lampu bulat seperti ini memang menjadi salah satu ciri khas yang lebih dekat dengan karakter motor cruiser klasik. Tapi mengganti lampu tidak bisa asal pasang. Posisi lampu harus tepat, tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah, dan harus terlihat menyatu dengan keseluruhan desain motor. Karena itu, saya membuatkan bracket lampu yang baru dari nol. Bracket ini tidak hanya berfungsi sebagai dudukan lampu utama, tetapi sekaligus menjadi dudukan lampu sein agar tampilannya lebih rapi dan lebih kokoh. Setelah beberapa kali pengukuran dan penyesuaian, akhirnya posisi lampu yang saya inginkan mulai terbentuk. Dan perlahan, wajah Honda CB 150R ini mulai berubah. Namun masih ada satu masalah yang sejak awal cukup mengganggu pandangan saya, yaitu bagian depan motor yang terlihat terlalu kurus. Karakter asli Honda CB 150R memang dirancang sebagai motor sport yang ringan dan agresif. Tapi, konsep yang sedang saya bangun kali ini adalah bobber cruiser, motor yang seharusnya terlihat padat, berisi, dan memiliki kesan gagah saat dilihat dari depan. Seharusnya shockbreaker ini diganti dengan shockbreaker dengan diameter besar, minimal Yamaha Bison. Tapi lagi-lagi, karena terkendala budget, akhirnya saya memutuskan untuk membuat cover shockbreaker. Bagian atas shockbreaker saya tutup menggunakan cover khusus yang saya buat dari pipa agar terlihat lebih besar dan lebih padat, sedangkan bagian bawah akan menggunakan karet pelindung shock untuk menambah detail sekaligus memperkuat karakter klasik yang ingin ditampilkan. Perubahan ini memang terlihat sederhana, tapi dalam dunia custom seringkali detail-detail kecil seperti inilah yang justru memberikan perubahan besar pada keseluruhan tampilan motor. Setelah cover shockbreaker selesai dipasang, saya lanjut memperhatikan bagian segitiga bawah. Bagian ini sebenarnya jarang diperhatikan orang, tapi bagi saya bentuk aslinya masih terlihat terlalu tipis dan kurang berisi, tidak menyatu dengan cover shock yang sudah saya buat. Karena itu saya membuat cover tambahan menggunakan plat dengan ketebalan 1,2 mm. Plat ini saya bentuk mengikuti kontur segitiga bawah Honda CB 150R agar terlihat menyatu seperti komponen bawaan motor. Proses pembentukannya cukup memakan waktu karena harus menyesuaikan banyak sudut dan lekukan, tapi hasil akhirnya benar-benar sesuai harapan. Begitu semua komponen dipasang, auranya langsung berubah. Bagian depan yang sebelumnya terlihat kurus sekarang menjadi jauh lebih padat, lebih berisi, dan yang paling penting mulai memiliki karakter cruiser yang sejak awal saya inginkan. Di titik ini saya mulai bisa membayangkan bentuk akhir motor ini nantinya, karena satu persatu bagian yang ada di kepala saya perlahan mulai menjadi kenyataan. Tapi masih ada satu sentuhan terakhir yang harus diselesaikan pada bagian depan ini, yaitu fender depan. Untuk mendukung konsep Honda Rebel 500 yang menjadi referensi utama proyek ini, saya mengganti fender depan baru menggunakan plat. Tentu saja fender ini tidak bisa langsung dipasang begitu saja. Saya harus membuat dudukan baru yang menyesuaikan dengan posisi dudukan shockbreaker Honda CB 150R. Mulai dari mengukur jarak, menentukan posisi, hingga memastikan jarak main roda tetap aman saat motor digunakan. Setelah semuanya selesai dan fender depan terpasang dengan sempurna, saya langsung mundur beberapa langkah untuk melihat hasilnya secara keseluruhan. Dan jujur, inilah momen yang membuat saya tersenyum. Karena untuk pertama kalinya Honda CB 150R ini mulai benar-benar terlihat seperti motor cruiser. Memang masih jauh dari selesai, masih ada beberapa bagian besar yang belum dikerjakan. Tapi perubahan pada bagian depan ini berhasil menghilangkan karakter sport yang sebelumnya sangat dominan, dan perlahan menggantinya dengan karakter bobber cruiser yang lebih gagah dan berotot. Dan perjalanan proyek ini masih jauh dari selesai, karena setelah bagian depan selesai, tantangan berikutnya justru ada di bagian tengah motor, bagian yang akan sangat menentukan identitas baru Honda CB 150R ini, yaitu penggantian tangki. Karena prinsip saya dalam bekerja biasanya menyelesaikan satu tahap sampai selesai, baru pindah ke tahap berikutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan kelanjutan proyek Honda CB 150R Cruiser ini. Ikuti terus setiap proses pembuatannya, sampai motor ini benar-benar berubah total menjadi cruiser yang gagah dan unik. Kalau kawan suka proses custom seperti ini, jangan lupa follow, simpan video ini, dan bagikan ke teman-teman pecinta motor custom. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.